Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pengantar sains data bersama saya Muhammad Bintang Onaim. Yuk belajar. Baik, di video kali ini masih sama dengan video sebelum-sebelumnya, kita masih membahas latihan soal materi Analysis of Variance atau yang biasa disingkat dengan ANOVA untuk mata kuliah pengantar sains data. Kemudian, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, kita bahas dulu sistematika untuk uji ANOVA yang harus selalu dilakukan secara runtut ketika melakukan mengerjakan soal-soal ANOVA. Yang pertama itu mendefinisikan tujuan, kemudian dilanjutkan dengan penentuan hipotesis nol dan alternatifnya, jadi H0 dan H1-nya. Kemudian yang dilanjutkan dengan penentuan taraf signifikansi, ini biasanya sudah ditentukan di soal, jadi kita tinggal memindahkan informasinya. Dilanjutkan dengan perhitungan statistik uji yang menggunakan data-data yang diberikan pada soal. Setelah menghitung statistik uji, kita juga perlu menentukan daerah penolakan yang bisa kita gunakan tabel statistik, yaitu distribusi F. Dan kita mendapatkan titik kritisnya. Kemudian, udah mendapatkan statistik uji dan daerah penolakan, kita bisa membuat keputusan apakah kita menolak H0 atau tidak. Gitu ya. Kemudian kesimpulan, jadi di akhir ini kita tutup dengan kesimpulan untuk memberikan interpretasi hasil dari uji kita ini seperti apa. Jadi memang sistematika ini mirip dengan sistematika uji hipotesis dan uji chi-square. Baik, pada studi kasus kali ini, di sini secara kita lihat dari soalnya saja, dari datanya itu ada ukuran sampelnya ini sama ya untuk setiap kelompok gitu. Jadi untuk studi kasus kali ini kita membahas sebuah penelitian eksperimental dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas tiga jenis obat imobilisasi berdasarkan waktu knockdown. Durasi dari injeksi hingga hilangnya kendali otot bagi hewan untuk tetap berdiri pada rusa ekor putih liar. Sebanyak 30 ekor rusa jantan didistribusikan secara acak ke dalam tiga kelompok perlakuan independen. Untuk grup A itu diberikan 5 miligram SSC cair, sedangkan untuk grup B diberikan 8 miligram SSC bubuk, dan grup C diberikan 200 miligram pensilidin hidroklorid. Waktu waktu knockdownnya dalam menit dicatat dan disajikan pada tabel di bawah ini. Lakukan prosedur analisis varians atau ANOVA dengan menggunakan tingkat signifikansi 1% untuk menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu knockdown yang signifikan. Seperti biasa, kita mulai dengan penentuan tujuannya dulu. Kita mau melakukan apa untuk ANOVA ini. Jadi akan dilakukan uji ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu knockdown yang signifikan secara statistik di antara ketiga perlakuan obat tersebut. Kemudian untuk hipotesisnya, seperti biasa H0-nya itu selalu sama ya. Jadi mu 1 sama dan mu 2 sama dan mu 3. Artinya apa sih ini? Artinya adalah ketiga jenis obat itu tidak memberikan waktu knockdown yang berbeda. Jadi sama-sama aja lah gitu. Sedangkan untuk H1 itu kebalikannya, itu setidaknya terdapat dua rata-rata yang berbeda. Jadi di sini harus pakai kata setidaknya ya teman-teman. Jadi minimal minimal saja ada dua obat yang saling berbeda hasil waktu knockdown-nya gitu. Dan ini penulisan hipotesis ini akan selalu sama untuk setiap uji ANOVA-nya. Jadi template lah ibaratnya. Jadi untuk H0 itu sama aja setiap kelompok, sedangkan H1 setidaknya ada dua rata-rata yang berbeda. Jadi itu harus selalu digunakan untuk ANOVA. Kemudian untuk taraf signifikansi tadi sudah ditentukan, yaitu alfanya 0,01 atau 1% ya. Nah, sebelum kita menghitung statistik uji, kita juga perlu menghitung jumlahan untuk setiap grupnya dulu nih. Jadi untuk grup A kita sebut sebagai Y1 dot, itu adalah 11 tambah 5 tambah 14 tambah 7 tambah 10 tambah 7 tambah 23 tambah 4 tambah 4 tambah 11 tambah 11. Itu 103. Untuk grup B itu Y2 dot, itu sama dengan 10 tambah 7 tambah 16 tambah 7 tambah 7 tambah 5 tambah 10 tambah 6 tambah 12 sama dengan 90. Untuk grup C, ya 3 dot itu 4 tambah 4 tambah 6 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 8 3 tambah 7 tambah 3 sama dengan 49. Terakhir kita juga perlu menghitung jumlah keseluruhannya yang kita sebut sebagai Y dot dot. Itu 103 ditambah 90 tambah 49. Jadi 242. Nah, baru kita menghitung jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, dan jumlah kuadrat galak.
atau biasanya kita singkat sebagai JKT, JKP, dan JKG. Nah, catatan sedikit, terkadang jumlah kuadrat juga ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya JKT itu disebut sebagai SST atau Sum of Square Total. JKP itu SSM atau Sum of Squares Model, sedangkan JKG itu SSR, Sum of Square Residual. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan bahasa Indonesianya juga boleh, bahasa Inggrisnya juga boleh. Nah, kita masuk perhitungannya untuk JKT itu sumasi I sama dengan 1 sampai K, sumasi J sama dengan 1 sampai N, YIJ kuadrat min Y dot dot kuadrat per NK. Apa itu? Jadi untuk K itu adalah banyaknya kelompok. Kalau di sini berarti banyaknya jenis obat. Itu ada 3 ya. Jadi K itu sama dengan 3. Untuk N itu banyaknya sampel. Karena di sini tadi sampelnya sama, totalnya itu ada 10. Untuk masing-masing kelompok ada 10. Jadi N itu sama dengan 10. Sedangkan untuk YIJ kuadrat itu apa? YIJ kuadrat adalah observasi yang dilakukan di awal tadi yang ada di tabel-tabel itu kita kuadratkan nilainya. Jadi 11 dikuadratin, tambah 5 dikuadratin, sampai yang terakhir itu 3 dikuadratin. Kemudian dikurang Y dot dot kuadrat itu adalah jumlah keseluruhannya tadi, yaitu 242 dikuadratkan. Jadi kemudian dibagi dengan NK jadi 10 dikali 3. Hasilnya JKT-nya adalah 551,8667. Untuk JKP, rumusnya adalah suma 1/n dikali sumasi dari I sama dengan 1 sampai K untuk YI dot kuadrat min Y dot dot kuadrat per NK. Nah, itu apa? Itu adalah YI dot ini adalah jumlahan tadi masing-masing grupnya. Jadi di sini 103 untuk grup A ya. 103 dikuadratkan, 90 dikuadratkan, dan 49 dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan 10 atau dikali 1/n, yaitu 1/10. Untuk belakangnya, untuk Y dot dot kuadrat per NK itu sama aja kayak yang di atas. 242 kuadrat per 10 dikali 3, yaitu hasilnya. Jadinya untuk JKP ini adalah 158,8667. Terakhir, untuk JKG ini paling gampang, kita tinggal mengurangi JKT dengan JKP. Yaitu 551,8667 dikurang 158,8667. Yaitu sebesar 393. Barulah kita bisa menyajikan tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini wajib selalu disajikan ya teman-teman ketika mengerjakan soal-soal ANOVA. Nah, buat tabelnya gimana? Pertama, buat tabel untuk kolom pertama ini kita buat sumber variasi, kolom kedua derajat kebebasan, kolom ketiga jumlah kuadrat, kolom keempat rataan kuadrat, kolom kelima adalah F hitung atau statistik uji kita. Terus untuk baris pertama kita tulis perlakuan, baris kedua galat, dan baris ketiga total. Nah, barulah kita menghitung derajat kebebasannya dulu nih, kolom keduanya dulu. Rumus untuk derajat bebas perlakuan itu adalah K-1. Tadi kan K-nya 3 ya, karena ada 3 obat, jadi K-1 sama dengan 2. Untuk galat, itu rumusnya adalah K dikali N-1, jadi 3 dikali 10 min 1, jadi 3 kali 9 sama dengan 27. Dan untuk total itu NK dikurang 1. Itu 10 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 29. Itu, jadi total ini beneran total ya teman-teman, jadi 2 ditambah 7 sama dengan 29. Kemudian untuk jumlah kuadrat tadi seperti yang sudah kita hitung di slide sebelumnya tinggal kita pindahkan. Untuk jumlah kuadrat perlakuan itu 158,8667. Ini mohon maaf kesalahan dikit. Untuk galat itu 393 dan total itu 551,8667. Kemudian untuk rataan kuadrat itu caranya tinggal kita membagi jumlah kuadratnya dengan derajat kebebasannya. Misalnya ini perlakuan ya, kita tinggal bagi 158,8667 dibagi 2, itu jadi 79,43. Sedangkan untuk galat ini 393 dibagi 27 sama dengan 14,55. Untuk totalnya kita tidak perlu mengerjakan, jadi biarkan untuk sel ini kosong. Kemudian yang terakhir kita menghitung F hitung atau statistik uji kita. Rumusnya bagaimana? Tinggal kita membagi rataan kuadrat perlakuan dengan rataan kuadrat galat. Jadi 79,43 dibagi 14,55, yaitu 5,46. Untuk sel ini biarkan kosong nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mendapatkan statistik ujinya nih yang paling terakhir.
Nah, statistik uji sudah dapat, kita tinggal menghitung daerah penolakan, menentukan daerah penolakan, bukan menghitung ya, karena kita tidak bisa menghitung. Jadi untuk F1 itu dapat dari mana? F1 itu dapat dari derajat kebebasan perlakuan, jadi 2. Sedangkan V2 kita dapat dari derajat kebebasan Galat, itu 27. Tadi juga alfanya udah ditentukan yaitu 0,01. Dari tabel statistik didapat titik kritisnya itu adalah 5,49. Cara bacanya gimana? Nah ini. Ini adalah tabel F dari distribusi F ya. Pertama kita fokus ke alfanya dulu. Tadi alfanya 0,01. Jadi pastikan yang ada di sini adalah 0,01, bukan 0,05. Kemudian untuk V1-nya itu tadi 2. Jadi kita fokus ke kolom yang ini. Terakhir kita dapat V2-nya itu adalah 27. Jadi kita cari untuk baris yang ini dan titik pertemuannya adalah di 5,49. Hanya titik kritisnya itu adalah 5,49. Untuk aturan keputusannya, kita akan menolak Hanol jika F hitungnya ini lebih besar dari titik kritis. Tadi kan statistik uji kita itu nilainya adalah 5,46 ya, dan itu lebih kecil dari 5,49. Bedanya dikit banget gitu ya. Jadi, tapi karena tetap lebih kecil, maka Hanolnya itu gagal ditolak gitu. Nah, syarat untuk menolak Hanolnya tidak terpenuhi. Jadi kesimpulannya, dengan taraf signifikansi 1%, itu sangat kecil ya taraf signifikansinya. Kesimpulannya tidak terdapat cukup bukti untuk mengatakan rata-ratanya berbeda. Artinya, ketiga perlakuan obat ini tidak memberikan pengaruh yang berbeda kepada eh, waktu knockdown-nya hewan-hewan tadi. Gitu. Baik, cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.